Hai friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin dan Tommy. Nah, di sini kita akan ngebahas mengenai 12 step program. Program 12 langkah gitu kali ya Tom ya. Kenapa sih program 12 langkah ini sangat-sangat efektif digunakan dari zaman dahulu kala gitu. Saya juga lagi mau tanya sama Tommy nih, kepo ini. Sering sih pakai tapi nggak bener-bener ngeh gitu. Ini sebenarnya dari kapan sih gitu, dan kenapa ini jadi kayak langkah program paling tua kali ya kalau berurusan dengan rehabilitasi drugs addict dan sebagainya, rehabilitasi narkoba gitu. Apa sih sejarahnya Tom di balik 12 step program ini atau 12 langkah pemulihan ini? Gini, gue sebetulnya pengen bilang bahwa program 12 langkah itu adalah program yang sangat spiritual. Cuman kadang-kadang kalau gue bilang ini program spiritual, orang suka bilang ini sekte gitu. Oke. Jadi agak sulit juga kadang-kadang menjelaskan program 12 langkah secara logis gitu. Jadi kata-katanya itu harus tepat sekali gitu loh. Kalau enggak, nanti orang akan menyamakan ini, oh ini seperti ini dong, oh ini seperti ini dong gitu. Walaupun kadang-kadang di dalam detailnya itu ada yang berbeda-beda tadi gitu. Kalau sejarahnya sih seperti yang kita bahas di sebelumnya tadi, itu di tahun 1935 itu ada dua orang alkoholik namanya Bill sama Dr. Bob gitu ya. Jadi dia menemukan cara tiba-tiba hanya ngobrol aja gitu dalam satu hari itu, mereka pada akhirnya nggak pengen. Alkohol tercerdas di dunia gua rasa. Oke. Iya, dan gue pernah nonton filmnya gitu ya, filmnya mereka. Apa sih film? Judulnya gue lupa deh. Okay. Apa namanya? Tapi gini, itu pada akhirnya menjawab pertanyaan gue kenapa. Jadi gini, kalau di dalam pertemuan 12 langkah itu mereka itu selalu menghargai umur bersih seseorang gitu. Jadi misalnya ditanya, apakah hari ini ada yang sudah 1 tahun bersih, 30 hari bersih, even 1 hari bersih gitu. Itu ya. Itu pakai koin-koin segala sih Tom? Nah, jadi di film itu gue nonton gitu ya, ada 1 hari di mana si Dr. Bob dan Bill ini terpisah jauh gitu ya. Terus salah satu mereka craving banget gitu loh, dan akhirnya yang mereka lakukan itu adalah mereka menelpon. Dan itu bener-bener angle-nya itu di shoot banget gitu di filmnya itu, bahwa dibunyiin gitu koinnya kerincing gitu, terus pas dia masukin koinan ke telepon umum itu di shoot gitu loh. Nah, dari situ gue baru kepikiran. Buat yang lahir milenial mungkin tidak tahu rasanya telepon umum ya. Kami itu merasakan di mana mau telepon pacar, mau kangen-kangenan, mau gimana itu mesti pergi ke telepon umum masukin koin. Z-Friends, jangan sedih. Ini maksudnya Tommy nih. Nah, di situ gue baru tahu kalau misalnya kita bersih setahun gitu, itu dapat koin dari dari fellowship gitu ya. Nah, itu gue baru ngerti, oh rupanya awal-awalnya tuh karena mereka tuh telepon-teleponan itu. Oh, oke. Pantesan ada koin berapa, dan mereka suka pegang-pegang gitu koin itu terus. Gue pikir itu koin untuk sama narkoba, ternyata karena telepon-teleponan. Oke, now I know. Gitu Gitu sih. Jadi gitu sejarahnya sih seperti itu.